أشهد أن محمد رسول الله. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah orang yang luar biasa menyebutkan tentang kemuliaan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Imam Al-Haddad adalah mujaddid pada masanya, seorang yang agung, yang penuh kemuliaan, keilmuan dan ibadat dan peneladanan yang sempurna terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai-sampai itu beliau menyebutkan bahwasanya kalau mau jujur, ya sebenarnya saya pantasnya hidupnya di abad ketiga Hijriyah. Begitu. Ini zaman sekarang enggak sejalan sama saya. Orang kayak saya pantasnya hidup di abad ketiga Hijriyah. Kenapa? Masih banyak wali-wali, auliya shalihin, tabi'in. Wala benarnya kalau enggak saya mau bahkan bukan abad ketiga, abad kedua Hijriyah. Begitu. Bahkan sebenarnya ini saya enaknya hidup tuh di abad awal-awal Hijriyah, di abad pertama Hijriyah, zamannya tabi'in. Bahkan kalau bukan karena adab kepada para sahabat, saya bakal bilang, ya orang kayak saya nih pantasnya hidup di zamannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Masya Allah. Akan tetapi Allah Ta'ala bikin beliau tuh hidupnya ya di zamannya dia 300 tahun yang lalu. Tujuannya apa? Biar orang kayak kita dapat manfaat dari beliau. Gitu. Itu orang-orang zamannya itu mendapatkan manfaat dari beliau. Wa baqiyatun fil asri minhum umiru litakuna fihim mid'atul mutamatti'i. Fallah yahfazhum wa yukhlif minhum wa amthalahum fi hayyina wal marba'i. Itu Imam Al-Haddad bilang orang-orang yang hidup nih di zaman kita masih ada wali-wali. Baqiyah yang tersisa dari wali-walinya Allah. Semoga Allah Ta'ala jaga mereka. Begitu. Itu dan kita bisa mendapatkan manfaat dari berkat mereka. Ini termasuk hujan berkah yang Allah Ta'ala istimewakan kepada umat Nabi Muhammad, di mana Nabi menyatakan bahwasanya umatku itu kayak hujan, kayak hujan. Hujan kita nggak tahu yang berkah di cipratan pertama atau cipratan yang tengah atau yang akhir. Semuanya berkah dari awal sampai akhir, semuanya berkah. Di abad pertama sahabat dan wali-wali besar. Di abad pertengahan pun juga luar biasa. Begitu. Tiap zaman ada aulia, ada sholihin, enggak berkurang jumlahnya mereka. Cuma bedanya itu kelihatan sama enggak kelihatan. Kalau di zaman dulu mungkin lebih menonjol, lebih kelihatan. Zaman sekarang, zamannya medsos begitu, justru malah mereka lebih enggak kelihatan. Bahkan sampai nanti akhir zaman la yajidanna Ibn Maryam fi ummati qaum mithul hawariyin. Sungguh Isa ibn Maryam ketika turun di akhir zaman ke umatnya Nabi Muhammad, ikut syariatnya Nabi Muhammad, itu nanti Isa ibn Maryam bakal mendapatkan dari kalangan umatku di akhir zaman orang-orang yang seperti kaum hawariyin. Seperti tahu hawariyin, sahabatnya Nabi Isa. Itu orang yang paling elit, yang paling top di antara umatnya Nabi Isa, kaum hawariyin yang betul-betul setia. Jadi sahabat para nabi, dia bakal nemukan di umatku sekelas sama kaum hawariyin. Imam Al-Haddad adalah seorang mujaddid yang agung, yang luar biasa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu datang ke kota Tarim. Waktu dia datang ke kota Tarim, itu dia ziarah sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sama aulia wassalihin di zamannya dia tuh. Sekitar 100 tahun, 120, 130 tahun yang lalu mungkin dia ziarah. Itu waktu dia ziarah bersama Habib Ahmad bin Hasan, bilang kita mau ziarah mulainya dari mana? Biasa dari Faqihul Muqaddam. Iya, tapi kali ini kita mau mulai dari belakang. Dari mana? Dari Imam Al-Haddad. Begitu. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ntar baru kita ziarah ke wali-wali yang lain, begitu. Khalas, nadkhul min bab Abdullah Haddad. Kita berjumpa, kita ziarah para salaf dari pintunya Imam Abdullah Al-Haddad. Begitu sampai ziarah ke Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wal Habib Ali, ya'tarih, Masya Allah, dapat hal. Itu dalam keadaan tersebut, atnaba fi ziyarah, sampai dia bilang, keluar syair dari mulutnya, bil fathi wal irsyadi wal imdadi thabatat qawaidu syekhina al haddadi
mustajmi' as-sirr alladhi ittasafat bihi aslafuhu wa khalifatul ajdadi, dengan fath wal imdad wal irsyad menjadi kokoh pondasi Syekhna Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau yang menggabungkan mustajmi' as-sirr, menggabungkan sir semua salaf-salafnya. Semua salaf-salafnya itu dia sikat, dirauk semuanya itu. Sirnya mereka diambil oleh Imam Al-Haddad semuanya. Sampai-sampai itu di antara anugerah Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia ada bocor aulia. Tahu bocor? Bocor rahasianya dia. Wa illa mereka adalah orang yang paling mendem rahasia. Kagak ngumbar, gak cerita kemana-mana. Gulubul ahrar, guburul asrar. Tahu? Hatinya orang-orang yang merdeka, aulia wa salihin, hati mereka adalah kuburan bagi rahasia. Yang udah masuk, udah dikunci, diam. Tapi kadang tuh ada kebocoran sedikit begitu, juga nggak ungkap kemana-mana ke orang-orang yang khusus di antara dia. Imam Al-Haddad sampai beliau bilang dalam anugerahnya Allah Ta'ala, dia bilang, urida alayya hal Jailani fasaraftuha ila Ahmad bin Zain lima mala'ani bihil idrus. Ini saya disodorkan kewalian magamnya halnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi saya oper ke murid saya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kenapa nggak diterima? Udah kepenuhan sama halnya Imam Al-Idrus, nggak nampung lagi, oper. Begitu, Masya Allah. Asyik kan begitu, kayak kita kalau dapat berkatan buah, ya, begitu. Ya, opernya kemana? Begitu. Ya opernya ntar kasih anak santri, ntar kasih ini, begitu, ntar kasih tetangga, wahakadha, bagi-bagi. Mereka ambil sekenyangnya, begitu. Yang lebihnya dibagi-bagi, begitu. Masya Allah. Alhasil Imam Al-Haddad sampai bilang begitu, bilang katanya saya memikul sebuah amanat, amanat la yutig hamlaha ilal mahdi. Saya mikul sebuah amanat kewalian, enggak ada yang mampu memikul kewalian ini kecuali wali sekaliber al-Imam Mahdi. Itu dia doang yang bisa mikul. Radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi mereka ini para awliya was salihin, itu anugerah Allah Ta'ala luas buat mereka. Begitu. Alhasil mustajmi'us sirr alladhi ittasafat bihi aslafuhu wa khalifatul ajdadi. Khalifahnya para pendahulu, para salaf. Sampai dikatakan garwat bihi ainun nabi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi. Sahib Ratib Imam Al-Haddad ini membuat hati Rasulullah sangat bergembira, dan beliau termasuk putra terbaik dari keturunan Nabi Muhammad. Cucu Nabi yang terbaik Imam Al-Haddad. Begitu. Cucu Nabi yang terbaik, di antara cucu Nabi yang terbaik Hadzal Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dengan apa dia raih itu semua? Dengan dia raih itu semua dengan istiqamahnya. Istiqamahnya dengan sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi, sampai dia bilang ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa arju anni qad amiltu biha. Enggak ada satu sunnah pun yang disunahkan Rasulullah melainkan sudah saya praktekin, sudah saya amalin. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah ditanya, man afdal al-alawiyyin? Siapa gerangan keturunan Nabi yang paling mulia? Ini keturunan Nabi kan macam-macam. Ada Al-Habsyi, Al-Idris, Al-Haddad, Al-Saggaf, Masya Allah, Syekh Abu Bakar, Al-Attas, begitu, Al-Kafa, Al-Jufri, Al-Fulan, Al-Bin Syihab, semuanya banyak keturunan Nabi. Siapa yang paling afdal? Yang paling afdal dijawab oleh Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, akmaluhum ittiba'an bi Rasulillah. Yang paling afdal bukan yang masanya paling banyak. Yang paling afdal bukan yang majelisnya paling gede. Yang paling afdal bukan yang pengikutnya paling banyak. Yang paling afdal tahu siapa? Yang paling afdal yang paling sempurna ngikutin Nabi Muhammad. Hakadha. Ini Imam Al-Haddad, ini yang kitabnya kita baca ini. Luar biasa. Dan beliau subhanallah buta matanya, begitu, tapi hatinya melek. Kita mata kita melek, hati kita bagaimana? Nah, Allah yang tahu. Tapi dia subhanallah walaupun matanya buta, tapi keilmuannya apa aja dilahap semuanya.
dipelajarin, kitab semuanya dipelajarin berkali-kali. Itu nggak mendengar ada ulama, melainkan dia berguru, dia ngambil ilmu dari ulama tersebut. Semua ilmu dilahap dan hafal banyak, masya Allah, daya hafalnya kuat. Sampai-sampai itu wal ajib, seperti kitab An-Nasaih Diniyah dan kitab-kitab silsilahnya beliau itu cuma dia dibacakan, ditalginkan untuk ditulis oleh murid-muridnya cuma satu kali ditalginkan jadi kitab. Nah kita sekarang kalau bikin kitab mata kita melek. Berapa kali itu? Masya Allah, yang mesti apa namanya? Mesti tas'ih, mesti ulang lagi, mesti cek lagi, recheck lagi. Wal Habib Abdullah Haddad sekali, udah jadi kitab. Dan teratur, tertata, luar biasa nih kitab. Masya Allah. Ini lihat nih, ini dalam kitabnya ini, dalam kitab ini baru muqaddimah. Dia udah bilang, hadza kitab, allafna, jama'na, fihi nubadan min as-sahih diniyah wal usul imaniyah, gasarna bidzalik naful intifa, sampai jalana bi ibarah sahla ghariba al-fasl. Baru muqaddimah dia udah rencanain ini kitab yang akan kita tulis begini dengan ibarah yang mudah dicerna, mudah difahami. Ini kitab ditulis 300 tahun yang lalu. Tapi kita baca ini kitab, waduh, nih Imamul Haddad bahasanya bisa diterima, masih eksis sama bahasa orang sekarang. Begitu bahasannya kagak lapuk. Bahasannya nggak ketinggalan zaman, tetap aja masih asyik banget. Tiap kali kita baca ini kitab sekali, kita ulang lagi 2 kali kayak baru baca pertama kali. Ulang yang ketiga kayak baru baca yang pertama kali. 4 kali, 5 kali, 10 kali kita ulang. Kayak kitab baru aja yang kita baca. Subhanallah. Sekali itu ada orang komplain dalam hatinya nih. Kan kebanyakan orang tuh ngomong dalam hati. Dia bilang, Habib Abdullah Haddad buta, kagak ngeliat, kok bisa nulis kitab banyak banget. Terus kitabnya nyebar di masa hidupnya sampai kemana-mana. Kok bisa? Kan matanya nggak ngeliat. Pas dia lagi bertamu di depannya Habib Abdullah Haddad, dalam hatinya ada pikiran begitu. Alhasil diputerin kopi, baru dia mau minum kopi, Habib Abdullah Haddad depan dia bilang, ya fulan, stop, jangan diminum. Kenapa? Tuh, di kopi ente ada lalat jatuh, keluarin dulu lalatnya, baru ente minum. Masya Allah. Yang melek kagak ngelihat lalat, yang buta bisa ngelihat lalat. Nah, ngerti? Masya Allah. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Imamul Haddad. Nah ini nasaihnya beliau dibilangnya itu ihya ringkasan dari Ihya Ulumuddin, mukhtasar Ihya Ulumuddin. Demikian luar biasa. Allah yanfa'ana bihi insyaallah. Dikasih manfaat kita dengan berkatnya mereka auliya wa salihin. Masya Allah. Ini di sini beliau bahas nih tentang taqwa. Tahu yang bikin Imamul Haddad jadi jagoan kayak begitu? Kenapa? Dia jagoan bukan? Jagoan. Masya Allah, luar biasa. Yang bikin dia jagoan tuh bukan bawa pentungan. Yang bikin dia jagoan bukan punya gerombolan. Yang bikin dia jagoan bukan karena ototnya badannya sterk, kagak. Yang bikin dia jagoan bukan kesempurnaan fisik atau kepalannya mantap, enggak. Tapi yang bikin dia jagoan taqwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang enggak ada duanya. Taqwanya kepada Allah taala. Jangan heran. Oh, ini Habib Abdullah Haddad kewaliannya kayak begitu. Masya Allah, dapat kewalian Imam Jailani dioper ke muridnya. Tuh dia. Dioper ke muridnya. Masya Allah, kewalian yang cuma bisa dipikul oleh Imam Mahdi. Dengan apa tuh dia dapetin? Bayangin, waktu masih kecil aja belajar di TPA, ya, itu dia pulang dari ngaji di TPA, di waktu duha mampir di Masjid Maghalib atau di Masjid Ba'alwi, dia mampir sholat sunnah di situ 200 rakaat. Masih kecil sholat sunnahnya 200 rakaat. Nah kita duha aja yang 8 nih, berat banget. Sholat duha 8 rakaat susah nih setengah mati. Jangan lagi 8, 2 deh. 2 aja begitu untung-untungan. Kayak sweet dulu. Sholat jangan. Witir yang 3. Mana itu witir? Syekh Habib Bakar bin Salim bilang, sejak saya kecil, sejak saya tamyiz udah mulai bisa ingat. Saya nggak ingat pernah ninggalin sholat duha dan witir secara sempurna. Katanya beliau, nggak pernah luput. Allahu Akbar.